Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 23 Oktober, hari biasa pekan ke-29. Semoga di akhir pekan ini kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, Engkau menganugerahkan Kristus sebagai jaminan kebahagiaan kekal. Semoga kami membangun hidup dengan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan memusatkan hati pada kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Marilah kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib ini? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya dari semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan tentang pohon ara di satu sisi menampilkan Allah yang adil. Di sisi lain, menampilkan pula Allah yang berbelas kasih. Maka kiranya karena telah merawat dengan baik, wajar kalau sang tuan tanah merasa kecewa melihat pohon ara itu tidak kunjung berbuah. Namun niat untuk menebang ditunda olehnya. Ia memberi kesempatan bagi pohon itu untuk menghasilkan buah tahun depan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu perumpamaan ini apa yang bisa kita pelajari dari yang disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Sebagai murid-muridnya, Yesus meminta kita juga untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Buah yang dimaksud bukanlah prestasi atau pencapaian-pencapaian tertentu, melainkan perwujudan konkret nilai-nilai kerajaan Allah
yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Namun seringkali yang terjadi, kita ini mengabaikannya sehingga hidup kita bisa jadi berbanding terbalik dari hidup sang guru, dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk bertobat dengan mengubah sikap dan perilaku kita. Tuhan masih memberi kita kesempatan, tetapi jangan sampai belas kasihannya itu kita salah gunakan untuk berlambat-lambat. Pertobatan harus dilakukan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mau bertobat. Karena rahmat dan kasih Tuhan selalu dianugerahkan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sabar terhadap sesama yang bersalah dan tekun mengusahakan pertobatan dalam hidup bersama, sehingga kita semua dipersatukan dalam belas kasih Allah yang abadi. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan kukobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.